Iya, shalom saudara, saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, baik dan luar biasa. Apapun keadaan kita, biar kita mau datang pada Tuhan hari ini, kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat menolong kita. Dia tidak pernah kurang cara untuk menolong kita. Karena itu apapun persoalan kita, mari tetapkan hati kita untuk terus mau datang di dalam hadirat-Nya. Terima kasih Bapa, kami tahu dan percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkau Tuhan yang pegang tangan kami. Engkau Tuhan yang selalu mau menolong kami dengan cara-Mu yang ajaib. Bahkan seringkali ketika kami merasa tidak ada lagi jalan keluar, Tuhan sanggup menyediakan yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa, ini roh jiwa dan tubuh kami. Ini ungkapan hati kami kepada Tuhan. Dalam segala perkara, kami tahu pertolongan-Mu itu Tuhan nyata bagi setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mata kami tertuju padamu, tertuju padamu. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Lebih lagi saudara katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku, amin, tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Lebih lagi saudara, mari angkat tanganmu, katakan pertolongan-Mu. Oh, begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu Tuhan bekerja. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku Tuhan, kini mataku tertuju padamu Tuhan, amin. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya pertolongan
ajaib. Beri kekuatan bagi setiap mereka yang mau terus berharap kepadamu Bapa. Mungkin ada di antara kami yang merasa bahwa tidak ada jalan keluar. Ada di antara kami yang merasa pertolongan Tuhan begitu jauh. Ajar kami tetap berharap dan percaya Engkau sanggup melakukan pertolongan dengan cara-Mu yang ajaib, pada waktu-Mu yang ajaib ya Tuhan. Ajar kami percaya dan terus berharap Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Mari lebih lagi katakan pertolongan-Mu. Begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu Tuhan, Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. kini mataku Tuhan tertuju padamu Yesus. Amin. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, kasih-Mu ajaib Tuhan. Kami percaya Engkaulah penolong yang setia di dalam hidup kami. Pertolongan kami hanya datang daripada-Mu saja ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Tuhan yang mampu. Terima kasih penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang penolongku hanya Kau Tuhanku, hanyalah diri-Mu, penghibur kami Engkau Bapa-Ku. hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang Mari lebih lagi saudara katakan pada Tuhan, penolongku. Amin. hanyalah diri, Penghiburku Tuhan, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa yang setia. Terima kasih Engkau setia Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan saudara. Mari syukuri kebaikan dan kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, karena kesetiaan-Mu kami kuat sampai hari ini. Terima kasih Engkau penolong di dalam hidup kami. Engkau penghibur bagi setiap kami Tuhan yang saat ini mungkin bersusah hati. Engkau penghibur bagi setiap kami yang lemah. Engkau kuatkan Tuhan. Dan
Karena itu hari ini kami bawa hidup kami kepadamu. Mari lebih lagi saudara, angkat hati dan tanganmu, katakan penolongku, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa, selalu menyertai kami Tuhan. Amin. Lebih lagi katakan penolongku, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa kami. Amin. Engkau yang selalu menyertai kami Tuhan. Sekali lagi dengan iman, katakan penolongku, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai kami. Percaya Tuhan, kesetiaan Tuhan tidak akan pernah berakhir. Hari ini saudara, Tuhan mau lihat hatimu, sebab pertolongannya tersedia bagi setiap mereka yang mau terus bertahan di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Tidak ada persoalan yang terlalu berat jika kita menjalaninya bersama Tuhan. Tidak ada masalah yang terlalu besar jika kita melibatkan Tuhan di dalam hidup kita. Hari ini Tuhan hanya mau melihat kesungguhan hatimu. Jangan pernah menyerah di dalam keadaan apapun saudara. Yakinkan dirimu bahwa Tuhan beserta dengan engkau. Yakinkan dirimu bahwa Tuhan adalah penolong yang setia. Jangan pernah menyerah dalam keadaan apapun. Kami tidak akan pernah menyerah Tuhan, sebab kami tahu Tuhan Engkau turut bekerja dalam segala keadaan di hidup kami untuk mendatangkan kebaikan. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku lihat Kau bekerja, ku percaya. Takkan berhenti, takkan berhenti. Percaya ku tak akan pernah menyerah, akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Kami percaya mujizat-Mu kan nyata di hidup kami Tuhan. Amin. Ku takkan berhenti, lebih lagi katakan pada Tuhan, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Lebih lagi katakan, ku tak akan pernah menyerah
sampai kami lihat Engkau bekerja Tuhan. Yes. Bekerja, ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti. Amin. Lebih lagi katakan, ku tak akan pernah menyerah sampai kami lihat. Amin. lihat Kau bekerja. Aku percaya mujizat. Amin Tuhan. Ku takkan berhenti Lebih lagi katakan, ku tak akan pernah menyerah sampai kami lihat Engkau bekerja Tuhan. ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat-Mu nyata Yesus. Amin. Ku takkan berhenti percaya, takkan pernah berhenti. Kami percaya padamu Tuhan, sebab mujizat-Mu nyata. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan, yang berbeban berat Engkau beri kelegaan malam hari ini. Kami mau terus menaruh iman percaya kami kepada Tuhan. Tidak ada satupun masalah yang terlalu berat jika kami menjalaninya bersama dengan Tuhan. Selama kami tidak menyerah, maka kami pasti akan melihat tangan Tuhan bekerja di hidup kami. Jangan pernah menyerah saudara. Mari sekali lagi angkat hatimu. Ku kami berhenti Tuhan. Amin. Lebih lagi katakan, ku takkan pernah menyerah, Akan pernah menyerah sampai kami lihat Tuhan bekerja di hidup kami. Kami percaya mujizat. Terima kasih Bapa, Engkaulah yang memberikan kami kekuatan untuk terus berharap. Biar hari-hari ini yang lemah Engkau kuatkan. Karena kami percaya, kami pasti akan melihat mujizat Tuhan jika kami tidak menjadi lemah. Kuatkan kami lihat kebenaran firman-Mu malam hari ini Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, berbicara bagi kami. Kami percaya firman Tuhan sanggup mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan baca kesaksian terlebih dahulu. Ya, selamat malam Ibu Debbie. Saya akan bacakan satu kesaksian. Saya mau bersaksi tentang mujizat dan pertolongan Tuhan dalam hidup saya secara pribadi maupun keluarga saya. Saya seorang ibu rumah tangga, saya punya 2 anak. Dulu kakek nenek kami, bahkan orang tua saya adalah penyembah berhala. Dan sampai nenek kakek saya meninggal, mereka tidak bertobat. Dan kami cucu-cucu juga tidak mau mengikuti ajaran dari mereka. Tapi tanpa saya sadari ada kutuk yang mengikat saya, yaitu kutuk keturunan. Saya sering dihantui rasa takut yang berlebihan, bahkan sering mimpi buruk. Sering diintimidasi dengan kekhawatiran dan juga kecemasan yang berlebihan. Bahkan saya sering sakit yang tidak jelas. Dan rasa sakitnya itu ya
berbeda-beda ya. Pindah-pindah, bahkan sampai badan saya kadang terasa lemah dan tidak berdaya. Saya mengalami keadaan ini ya sudah hampir 1,5 tahun. Awal-awal sakit hampir tiap bulan saya ke dokter, sampai saya merasa capek sendiri minum obat. Lalu saya putuskan saya hanya beriman kepada Tuhan. Saya berdoa memohon petunjuk dari Tuhan dan Tuhan menjawab doa saya. Saya juga bahkan pernah konseling kepada seorang hamba Tuhan dan hamba Tuhan itu bilang bahwa saya harus didoakan pelepasan karena ada sesuatu yang dipegang oleh saya di dalam rumah kami. Padahal saya tidak pernah memegang apapun ya, saya hanya ada obat herbal. Tapi ternyata itu dia bilang ada kuasa kegelapan dan saya pun didoakan pelepasan. Dan hamba Tuhan yang mendoakan saya berpesan kalau saya harus siap untuk berperang sebab iblis tidak senang orang mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan betul saja Bu, besok paginya tiba-tiba badan saya merasa lemas seperti tidak ada tenaga. Kepala saya terasa besar dan kaki saya gemetaran. Saya pun duduk berdoa penyembahan dan baca Alkitab. Saya meminta ampun atas dosa dan segala perbuatan yang mungkin saya lakukan tidak berkenan. Selesai saya berdoa, saya berbaring dan saya buka khotbah Ibu Debbie yang berjudul Kuasa Doa. Dan juga saya menonton semua khotbah-khotbah Ibu yang lain. Setiap perkataan firman yang Ibu sampaikan selalu saya aminkan. Dan saya imani ya, iman saya jadi bangkit. Badan saya seperti kesetrum dan ketika badan saya jadi kuat, itu saya alami 2 hari yang lalu. Sungguh-sungguh Tuhan itu dahsyat dan hebat, luar biasa Bu. Saya juga berkata saya siap membayar harga apapun yang terjadi. Sebab saya tahu Tuhan Yesus selalu menolong dan menyertai saya. Dalam situasi apapun, saya mau tetap berharap dan berserah dan percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah untuk menggenapinya di dalam hidup saya. Setelah saya berdoa pagi jam 5, saya tidur kembali sambil saya menunggu mesbah syukur pagi yang Ibu tayangkan. Karena di tempat kami itu jam 6 ya, berarti ini Indonesia Timur. Saya tidur dan saya bermimpi saya berperang dengan kuasa kegelapan. Di dalam mimpi itu saya berperang dan saya berkata dalam nama Tuhan Yesus. Saya tolak segala kuasa kegelapan dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus menghancurkan kuasa kegelapan. Saya perkatakan berulang-ulang sampai akhirnya saya terbangun. Pas saya sedang ibadah mesbah syukur pagi, saya lanjut beribadah jam 8 pagi. Saya terus beribadah sampai selesai. Ketika jam 8 pagi saya sedang memasak, tiba-tiba badan saya terasa lemas seperti tidak bertenaga. Saya berpikir mungkin itu karena saya lapar, karena saya belum makan. Lalu saya makan, tapi setelah makan badan saya semakin lemas. Saya masuk ke kamar dan saya berdoa, saya penyembahan dan saya baca Alkitab. Dalam doa saya berdoa Roh Kudus beri petunjuk kepada saya apa yang harus saya lakukan yang berkenan kepada Tuhan. Ya, lalu ada suara di hati saya yang berkata, angkat perjamuan kudus. Dan setelah selesai berdoa saya langsung mempersiapkan perjamuan kudus. Saya biasanya pakai air putih dan juga biskuit. Lalu saya berdoa, saya bilang Tuhan, ya pakai air dan biskuit ini menjadi perjamuan. Lalu saya mencari ayat di Alkitab untuk perjamuan kudus. Setelah semua sudah siap, saya panggil suami saya. Saya berkata mari kita beribadah dan saya katakan kita akan lakukan perjamuan kudus. Dan suami saya yang pimpin. Biasanya suami saya menolak, tapi kali ini dia mau dan sangat ajaib Bu. Saya tahu itu semua karena Tuhan yang turut bekerja. Sebelum kami mulai, kami berdoa mohon pengampunan dari Tuhan atas segala dosa yang kami buat selama ini. Ketika suami saya memberikan roti dan kami angkat ke atas roti itu, suami saya mulai membaca ayat Alkitab. Dari tangan saya seperti ada kuasa yang menyetrum sekujur tubuh saya.
Dan ketika saya makan roti itu dalam nama Tuhan Yesus, kuasa itu semakin kuat bekerja dalam tubuh saya. Lalu kami angkat cawan dalam nama Tuhan Yesus, kami minum, dan seketika itu juga Bu, sakit di tubuh saya langsung hilang. Saat itu juga saya yang tadinya lemas langsung kuat karena kuasa yang menyetrum saya itu. Puji Tuhan, saya percaya itu adalah kuasa Tuhan, Roh Kudus, amin ya. Tuhan Yesus dahsyat dan hebat, luar biasa. Saya juga mau berterima kasih kepada Ibu Debbie untuk mesbah doa dan juga mesbah syukur. Dan semua khotbah-khotbah Ibu, setiap firman Tuhan yang Ibu tayangkan selalu menguatkan dan membangkitkan iman kami. Kami belajar untuk terus berharap dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, amin. Saya mengikuti mesbah doa sejak awal pandemi 2020 dan mesbah syukur setiap pagi. Saya juga berjanji kalau saya disembuhkan saya akan bersaksi di mesbah doa. Dan Tuhan sudah menyembuhkan saya dengan mujizat yang ajaib. Doa saya Tuhan Yesus selalu memberkati Ibu dalam pelayanan dan seluruh tim. Maaf kalau kesaksian saya ini panjang Bu. Ya, dari saya seorang ibu berumur 39 tahun dari suku Dayak Kalimantan. Dari Dayak Kalimantan ya, puji Tuhan saudara, kita mendengar kesaksian yang luar biasa malam hari ini. Ya, bahwa saya mau berkata ya, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ya. Tuhan yang sanggup melakukan segala pekerjaannya yang ajaib. Ya, dan kita melihat di sini, saya melihat ya bahwa apa yang Ibu alami itu Ibu berperang sendiri dengan Tuhan. Memang saudara, kita tidak bisa berharap kepada manusia, termasuk kepada pendeta, hamba Tuhan. Itulah yang selalu saya ajarkan, berdoa sendiri. Datang minta Roh Kudus yang menuntun, sehingga Ibu boleh dituntun Roh Kudus untuk melakukan perjamuan. Bahkan ketika Ibu melakukan perjamuan, Ibu mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Iya, karena setan itu bisa menyerang dan hingga menyebabkan sakit secara fisik. Apa yang Ibu alami, kita melihat ya, sampai lemes, tidak berdaya ya, itu serangan setan. Tetapi ketika Ibu imani, Ibu disembuhkan Tuhan. Iya, luar biasa kesaksian malam ini. Kita akan ya melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Ibu dari Dayak Kalimantan ya. Kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan kita malam hari ini. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Ya, kemarin kita sudah membaca bagaimana Tuhan memilih Musa dan akhirnya Musa membela bangsanya ya ketika ia lari ke tanah Midian. Ya, kita tahu bersama. Lalu akhirnya Musa membela ya kaum Ibrani karena memang dia itu sebenarnya orang Ibrani, bangsanya sendiri ya, dan akhirnya Firaun marah saudara ya. Dan Firaun ketika Musa melarikan diri ya dari hadapan Firaun, dia tiba di Midian dan kita tahu bersama akhirnya ada imam di Midian yang memiliki anak perempuan ya, yaitu Sipora, dan akhirnya ya perempuan itu menjadi istri ya Musa saudara. Kita melihat ya bagaimana ketika Tuhan memilih ya, dan dia juga yang menetapkan, dan kita sudah melihat saudara bagaimana Tuhan mengangkat Musa untuk menyelamatkan bangsa pilihan ya, itu bangsa yang dipilih Tuhan, Israel lah. Dan akhirnya kita melihat bagaimana jalan cerita sehingga Musa itu bisa dari dia dibuang ya sampai diangkat oleh putri Firaun. Dan ya namanya tuh Musa sudah dipilih ya, dia tidak bisa mengingkari hatinya sendiri untuk membela bangsanya sendiri. Lalu akhirnya kemarin kita sudah belajar matilah Raja Mesir ya, dan orang Israel mengeluh akan perbudakan yang terus menindas mereka ya. Kalau kita sudah belajar dari awal dulu bagaimana Yakub ya menjadi Israel, dan inilah ya kisah selanjutnya ya. Dan hari ini kita sudah sampai di Keluaran pasal yang ketiga. Firman Tuhan berkata,
Jadi ketika bangsa Israel berseru kepada Tuhan tentang perbudakan, Allah mengingat mereka ya akan perjanjiannya Tuhan dengan Abraham, Ishak dan Yakub, sehingga Allah ya memperhatikan doa mereka. Sekarang Keluaran 3 ayat yang pertama. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, seorang imam di Midian ya. Sekali ketika seberang ketika ia menggiring kambing domba ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ayat 2, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Saudara, kita melihat di sini ya betapa kontrasnya kehidupan Musa. Sebagai seorang pangeran di Mesir, dia harus menjadi gembala ya di Midian. Menggembalakan kambing domba ayahnya. Musa yang sudah terbiasa hidup enak, menikmati segala yang nikmat di Mesir, namun dia harus meninggalkan semua itu demi panggilan Tuhan atas hidupnya. Ya, sudah selesai. Tuhan akan memasuki babak baru dengan kehidupan Musa. Kita melihat di sini seringkali di dalam hidup pun akan terjadi hal yang demikian. Ya, waktu kita memasuki panggilan Tuhan, maka ada banyak hal-hal yang baru yang akan kita jalani. Kita yang terbiasa hidup enak mungkin, lalu kita harus masuk dalam kehidupan yang begitu berat. Ya, saya juga pernah mengalami itu ketika saya harus menjalani panggilan hidup saya, mengikut Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Saya meninggalkan keluarga saya di mana semuanya ya yang saya mau ada, saya bisa menikmati hal-hal yang nikmat dalam keluarga. Tapi ketika Tuhan panggil saya, ada babak baru dari kehidupan saya harus meninggalkan semua itu. Saya melangkah ya pergi ke kota yang Tuhan mau, lalu di kota Palu lah saya mulai berjalan dalam panggilan. Ya, tidak enak tinggal di kos-kosan, tidak punya uang, kadang makan saja nggak bisa. Ya, tapi itulah babak baru dalam kehidupan kita ketika Tuhan memanggil kita. Musa ya kontras sekali, dia pangeran di Mesir, tapi ketika dia harus berjalan dalam panggilannya, dia harus meninggalkan semua kenyamanan itu. Sebagai seorang pangeran, pasti segala sesuatu sudah disiapkan untuknya. Dia adalah putra terkenal dari seorang putri Mesir. Namun sebagai gembala, dia harus mengerjakan segala sesuatu sendirian, bergumul, bertemu dengan kambing domba, mungkin bau kotoran kambing domba, ya melakukan pekerjaan yang selama ini bahkan dia tidak pernah tahu dan tidak pernah diajarkan kepadanya. Ya, tapi itulah kehidupan. Jangan hanya mau yang senang, tapi ketika mengalami yang susah pun tetaplah bersyukur. Walaupun daging kita berteriak, tapi bersyukurlah. Puji Tuhan, saya pernah melewati semua itu, saudara, dan Tuhan berikan saya kekuatan. Sebagai gembala, dia harus masuk ke dalam pekerjaan yang ya bagi sebagian orang itu ya tidak enak, ya kotor, tetapi itulah konsekuensi dari panggilan Tuhan dalam kehidupan Musa. Dan pekerjaan yang rendah harus dia jalani. Dia hidup sebagai orang asing yang tidak dikenal lagi. Ini pasti merupakan pengalaman yang merendahkan bagi Musa. Tetapi Allah sedang mempersiapkan dia untuk menjadi pemimpin. Ya, dengan hidup sebagai seorang gembala, ya Musa belajar mengenai gaya hidup bangsa yang akan dipimpinnya dan juga mengenai kehidupan di padang gurun. Musa tidak dapat menghargai pelajaran ini, namun Allah mempersiapkan dia ya untuk membebaskan bangsa Israel dari cengkraman Firaun. Ya, memang tidak enak bagi daging menggenapi panggilan Tuhan, rencana Tuhan itu tidak enak. Tapi waktu kita taat ya, maka kita harus percaya bahwa Tuhanlah yang mempersiapkan kita, saudara. Kita melihat di sini ya, lalu Musa berjalan ke salah satu gunung, dikatakan di sana ia sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb.
Saudara, Gunung Sinai itu adalah satu tempat di mana Allah akan memberikan kepada bangsa itu hukum yang dia nyatakan, yang saat ini dikenal sebagai 10 perintah Allah. Allah berbicara kepada Musa dari sumber yang tidak terduga, justru semak duri yang menyala. Ketika Musa melihat itu, ya, dia pergi untuk memeriksa. Ya, dia heran kenapa ada api tapi tidak ada yang terbakar, ya. Lalu dia tertarik untuk memeriksa penglihatan yang dahsyat itu. Allah juga memakai sumber-sumber yang tidak terduga ketika dia ingin berkomunikasi dengan kita. Ya, entah itu melalui orang lain, lewat pikiran kita, dengan pengalaman kita, tetapi bersedialah saudara untuk selalu mau memeriksa dan terbuka terhadap apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ya, ketika Musa melihat semak duri yang menyala dan Tuhan akhirnya berbicara dengan Musa, saudara. Banyak orang di dalam Alkitab mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara kasat mata, namun tidak selalu dalam bentuk manusia. Ya, Tuhan itu sering menyatakan dirinya ya lewat api yang berasap, lewat suluh, ya lewat api, lewat awan, ya lewat angin. Bahkan kita pernah membaca dulu bagaimana Yakub itu bergulat ya dengan seorang laki-laki dan ternyata itu adalah Allah. Ketika kita melihat di sini Tuhan berbicara, Tuhan menyatakan diri saudara kepada Musa, ada respon dari Musa. Dia pengen cari tahu apa itu. Dan akhirnya Tuhan menunjukkan ya suaranya kepada Musa. Dan Musa langsung tahu bahwa itu Allah. Dia berkata ketika Tuhan memanggil Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Ya, ayat 5, lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Ya, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Kita melihat apa yang Tuhan nyatakan, akulah Allah ayahmu, Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, ingat Musa menggenapi panggilan Tuhan, dia lahir dari suku Lewi, saudara. Ya. Lalu di saat dikatakan, aku telah ayat yang ke-6, lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi wajahnya saudara, sebab ia takut memandang Allah karena betapa kudusnya Tuhan. Ayat 7, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ayat 8, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Ya, jadi Tuhan berkata kepada Musa, aku telah memperhatikan ya kesengsaraan umatku. Ketika mereka berseru, Tuhan bilang, aku tahu penderitaan mereka. Kita dapat mengambil kesimpulan hari ini saudara, tidak ada yang Tuhan tidak tahu. Ketika kita ini menderita lalu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan itu tahu dan tidak ada satupun yang dia tidak tahu. Ya, dan Tuhan berkata, aku sudah memperhatikan ya apa yang dialami oleh umatku. Dan kita melihat atas perintah Allah, ya Musa disuruh menanggalkan kasutnya dan dia menutupi wajahnya. Menanggalkan kasut adalah suatu tindakan penghormatan sambil membawa ketidaklayakan dirinya ke hadapan Allah. Allah adalah sahabat kita, tetapi ia juga adalah Tuhan yang berdaulat. Dia adalah ya yang maha kuasa, yang maha mulia. Karena itu kita perlu menghormati Tuhan. Salah satu cara kita menghormati Tuhan mungkin dengan kita kalau beribadah ke gereja, kita pakailah pakaian yang pantas ya. Bagi wanita jangan pakai pakaian yang minim, yang terbuka-buka, rok pendek yang di atas terbuka, you can see dan lain sebagainya.
Mari kita belajar menghormati Tuhan lewat sikap hidup kita. Menanggalkan kasut itu berbicara tentang penghormatan kepada Tuhan. Ya, dan itu satu tindakan ya menghargai Tuhan, saudara. Dan dia membawa ya dirinya ke hadapan Allah. Dia tidak sanggup melihat kekudusan Tuhan. Ya, Tuhan menghampiri ya Musa. Karena itu kita juga harus menunjukkan bahwa cara kita menghampiri Tuhan jangan sembrono ya. Dan jangan sampai kita menunjukkan kurangnya penghargaan dalam menghormati Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan untuk beribadah, menghampiri Dia, ya mari kita ini bersikap ya dengan hormat, sebab Tuhan adalah Tuhan yang layak untuk kita hormati dan kita tinggikan. Tuhan berkata, aku sudah mendengar ya segala keluh kesah mereka. Aku tahu penderitaan mereka. Tidak ada yang Tuhan tidak tahu, semua Tuhan tahu, saudara. Ya, ayat 8 di sana dikatakan, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Dan sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, kata Tuhan. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman Tuhan, firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Saudara, kita melihat ya ketika Tuhan berfirman bahwa Dia akan melepaskan bangsa Israel dari penindasan perbudakan di Mesir. Kita ingat ya kisah bangsa Israel sampai pada pasal ini Keluaran. Kita sudah belajar dari kitab Kejadian, awal mula Israel sampai ke Mesir itu karena waktu itu Yusuf dibuang, Yusuf dijual jadi budak di Mesir, sampai Yusuf dipenjara oleh Potifar, Yusuf diangkat menjadi perdana menteri, lalu Yusuf menafsirkan mimpi. Dan akhirnya Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir setelah Raja Fir'aun. Dan akhirnya kita tahu bersama Yusuf membawa keluarganya yaitu Yakub atau Israel. Dan ya ke-11 adik-adiknya dibawa pindah semua. Dan sejak saat itulah bangsa ini mulai menetap di Mesir. Mereka berkembang menjadi besar, menjadi sangat banyak. Dan akhirnya saudara mereka diberkati di Mesir. Orang Mesir iri, lalu mereka memperbudak orang Israel ya. Dan akhirnya saudara kita melihat di sini orang Israel berseru-seru kepada Allah. Ya, dan Tuhan memilih Musa untuk membawa mereka keluar. Waktu Tuhan berkata engkau harus pergi menghadap Fir'aun untuk membawa umatku keluar, Musa bertanya, Tuhan, siapakah aku? Ya, siapakah aku ini sehingga aku itu harus menghadap ke Fir'aun? Siapa aku Tuhan, kata Musa. Ya, Musa membuat alasan karena dia merasa kurang mampu. Iya, dia cuma sebagai gembala kambing domba saat itu. Ya, dia tidak percaya diri, merasa tidak mampu dengan tugas yang Allah berikan kepadanya. Ya, jadi saudara adalah wajar ya kalau kita ini kadang merasa tidak mampu, apalagi perkara besar. Sekarang kalau kita dibilang kamu pergilah menghadap Jokowi, ya mungkin kita juga akan berkata siapa saya menghadap raja. Ya, tetapi tidak ada perkara yang mustahil ketika Tuhan memilih. Allah tidak meminta Musa untuk bekerja sendirian. Tuhan meneguhkan dia dan berkata kepada dia, Tuhan bilang, ya aku akan menyertai kamu. Ya, jangan berpikir bahwa kamu tuh tidak mampu karena aku Tuhan akan menyertai kamu. Saudara, hari ini mungkin engkau sedang ada dalam sebuah pekerjaan yang engkau rasa tidak mampu. Ada sebuah tanggung jawab yang dipercayakan. Ingat,
Kalau kita sendiri maka kita tidak mampu, tetapi bersama Tuhan kita mampu melakukan segala perkara. Ayat yang sama datang bagi setiap kita hari ini. Tuhan bilang, aku akan menyertai kamu. Ya, dan saudara bisa bayangkan kalau kita disertai Tuhan, apa yang tidak mampu Tuhan lakukan? Ya, Tuhan pasti dapat melakukannya. Karena itu mari saudara, kita mau sungguh-sungguh berdoa dan kita mau sungguh-sungguh merenungkan firman ini. Ya, kita akan lanjutkan besok lagi. Ya, biarlah kita mendapatkan banyak hal yang kita sudah pelajari malam ini. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Engkau mengajarkan pada kami lewat kejadian, lewat peristiwa yang dialami oleh Musa. Kami tahu Tuhan sudah memilih dia, Tuhan menetapkan dia untuk menjadi alat Tuhan bagi bangsa pilihan Tuhan. Kami juga belajar hari ini Tuhan, ketika Tuhan memilih hidup kami melakukan perkara-perkara besar atas keluarga kami tidak berpikir yang muluk-muluk. Kami mau mulai dari keluarga kami, biar lewat hidup kami, keluarga kami dipulihkan, keluarga kami diselamatkan. Berikan kami kemampuan. Tidak ada seorang pun yang berkata bahwa kami tidak bisa. Bersama Tuhan, ketika Tuhan menyertai, kami pasti mampu. Terima kasih buat penyertaan-Mu atas hidup kami, keluarga rumah tangga kami Tuhan. Kami menyerahkan keluarga rumah tangga kami dalam tangan Tuhan. Jadikan suami-suami menjadi imam yang benar, hidup dalam takut akan Tuhan, dalam kekudusan, dijauhkan dari persinahan, percabulan. Berkati istri-istri juga hidup takut akan Tuhan, menjadi penolong yang sepadan, anak-anak juga hidup takut akan Tuhan. Terima kasih atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami menyerahkan sungguh-sungguh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati Bapa, bahkan keluarga besar kami. Engkau jamah dan lawat yang belum mengenal Engkau, Tuhan mereka boleh mengenal Engkau. Kami berdoa Bapa bagi keluarga kami yang sedang sakit, mungkin itu orang tua kami, saudara kami, siapapun. Kami berdoa Tuhan kesembuhan boleh terjadi. Kalau sakit ini datang karena dosa, ampuni Bapa. Kalau karena kuasa kegelapan, kami katakan hancurkan di dalam nama Yesus. Kami punya kuasa yang besar, yaitu kuasa Tuhan dalam diri kami. Terima kasih Bapa, kami percaya kami disembuhkan, kami dipulihkan. Kami berdoa malam ini Bapa, Engkau juga terus memberkati untuk setiap anak-anak-Mu yang ada dalam beban persoalan hidup yang berat. Tuhan turut bekerja melepaskan setiap mereka yang ada dalam masalah hutang piutang, yang ingin menjual aset. Tuhan, Engkau turut bekerja biar semuanya boleh selesai dengan kehendak Tuhan. Yang ada dalam keterikatan dengan dosa, persinahan, percabulan, kenajisan, perselingkuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lepaskan. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap mereka yang ada di dalam sakit hati, kepahitan, luka batin, kekecewaan, amarah, kebencian. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lepaskan. Berkati juga setiap mereka Bapa yang terikat dengan dosa-dosa, minuman keras, rokok, obat-obatan terlarang, narkoba, yang terikat dengan game online, yang terikat dengan handphone. Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Engkau juga Tuhan yang terus memberkati dan melepaskan setiap kami yang terikat dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus Tuhan. Engkau sendiri Bapa yang akan memberikan kami kebebasan sehingga kami hidup dalam kemerdekaan. Tuhan berkati setiap mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Keturunan ilahi Tuhan percayakan. Berkati juga setiap mereka Bapa yang berkekurangan, Tuhan mencukupi. Kami berdoa untuk bangsa kami, negara kami, Indonesia yang kami kasih. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan lawat. Terjadi hujan pertobatan di atas bangsa kami. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, berkati seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri. Tuhan jagai, lindungi bangsa ini. Biar bangsa kami boleh terus ada di dalam perkenanan Tuhan. Lawat bangsa ini Tuhan, terjadi hujan pertobatan. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati semua bangsa-bangsa lain di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Kami berdoa Tuhan jamah dan lawat, terutama bangsa-bangsa yang masih ada dalam peperangan. Tuhan Engkau
melakukan yang terbaik supaya ada perjanjian damai. Kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Bapa, biarlah Engkau terus persiapkan kami menjelang hari-hari kedatangan Tuhan kedua kali. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Kami buka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.